Halo, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang ada di permukaan bumi ini bukanlah sesuatu yang bersifat kekal. Artinya apa? Artinya suatu saat bisa saja mengalami perubahan, terutama dalam hal jumlahnya. Dalam kenyataannya, keanekaragaman hayati yang ada di negara kita itu selalu mengalami perubahan yang cenderung berkurang. Bahkan mungkin saja suatu ketika itu nanti akan memiliki hanya beberapa jenis tumbuhan atau hewan saja. Nah, perubahan keanekaragaman hayati itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya aktivitas manusia. Nah, apa saja peranan manusia terhadap keanekaragaman hayati? Yuk kita lihat dalam video berikut ini. Kira-kira apa saja ya aktivitas manusia yang bisa merugikan keanekaragaman hayati? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pembukaan hutan. Sering kita memperoleh informasi dari membaca koran atau menonton televisi bahwa setiap musim kemarau, khususnya di luar Jawa, banyak hutan ditebang atau sengaja dibakar oleh manusia. Penebangan atau pembakaran hutan banyak dilakukan manusia untuk diambil kayunya, membuka lahan perkebunan, membuat lahan pemukiman, maupun untuk lahan budidaya. Nah, penebangan atau pembakaran hutan menyebabkan hilangnya atau musnahnya keberadaan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan di tempat itu. Tempat tinggal mereka menjadi rusak atau musnah. Akibatnya, banyak hewan pindah dan menyerbu pemukiman penduduk hanya untuk memperoleh makanan. Bila keadaan ini terjadi dalam waktu yang lama, ini akan menyebabkan punahnya tumbuhan dan hewan serta habitat yang berubah. Aktivitas yang kedua adalah pengurukan lahan basah. Pengurukan lahan basah biasanya dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan sawah atau rawa menjadi lahan pemukiman atau menjadi kompleks perdagangan. Alih fungsi lahan menyebabkan hilangnya berbagai jenis makhluk hidup yang semula menempati lahan basah tersebut. Nah, keadaan tersebut akan lebih parah jika terjadi pengurukan lahan sawah karena menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber bahan pangan bagi kehidupan manusia. Aktivitas yang merugikan yang ketiga adalah usaha pertambangan. Usaha pertambangan seperti eksplorasi emas, minyak, dan gas bumi yang mencakup area luas selain menghilangkan habitat berbagai jenis makhluk hidup juga merusak lapisan tanah di lokasi penambangan karena menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Contohnya pertambangan emas, selain menghasilkan emas, juga menghasilkan limbah merkuri yang dapat merusak lingkungan. Aktivitas yang merugikan keempat adalah pencemaran lingkungan. Banyak aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti kegiatan pertambangan dan usaha pertanian yang banyak menggunakan pestisida berbahan kimia. Kegiatan-kegiatan itu dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, bahkan air. Selain dapat memberantas hama atau penyakit pada tanaman, pestisida berbahan kimia dapat pula menyebabkan kematian berbagai jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Nah, aktivitas yang terakhir yang merugikan adalah seleksi. Dewasa ini, kebanyakan orang selalu menyeleksi dan memilih bibit varietas unggul yang akan ditanam atau menyeleksi sebelum mengawinkan hewan ternaknya. Jika hal itu terus terjadi, lama-kelamaan jenis yang tidak unggul akan semakin berkurang dan akhirnya punah. Nah, sekarang kita lihat aktivitas apa saja yang bisa dilakukan manusia yang dapat meningkatkan jumlah keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah penghijauan atau reboisasi.
Reboisasi merupakan kegiatan manusia untuk menanam kembali pada lahan atau hutan yang telah gundul akibat penebangan atau pembakaran hutan. Reboisasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lahan atau hutan yang telah rusak sehingga diharapkan akan muncul suatu lingkungan baru yang dapat dijadikan tempat tinggal berbagai jenis organisme baru. Aktivitas yang kedua adalah penangkaran. Penangkaran merupakan suatu kegiatan mengembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan cara yang terkontrol. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah tumbuhan dan hewan agar tidak punah. Contohnya di Taman Nasional Wekambas terdapat penangkaran gajah Sumatera. Hasil penangkaran tersebut kemudian dilepas kembali ke habitat asalnya sehingga populasi hewan itu akan meningkat. Aktivitas yang ketiga adalah perkawinan silang. Perkawinan silang merupakan usaha melakukan perkembangbiakan secara silang terhadap tumbuhan dan hewan sejenis dengan sifat berbeda dan akan dihasilkan keturunan baru yang berbeda dengan sifat induknya. Perkawinan silang bertujuan untuk menambah jumlah keanekaragaman hayati yang ada. Contohnya, tanaman anggrek berbunga merah disilangkan dengan tanaman anggrek berbunga putih, sehingga menghasilkan keturunan anggrek bunga merah bergaris putih yang menambah jumlah keanekaragaman tanaman tersebut. Aktivitas yang keempat adalah perlindungan alam. Perlindungan alam merupakan suatu usaha untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan, termasuk air dan tanah. Perlindungan alam bertujuan untuk mempertahankan kelestarian habitat suatu ekosistem di muka bumi. Usaha pelestarian alam ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Pelestarian in situ. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu usaha pelestarian tumbuhan dan hewan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, dan taman wisata. Pelestarian ex situ merupakan kebalikan dari pelestarian in situ, yaitu usaha pelestarian dengan cara memindahkan tumbuhan dan hewan dari habitat aslinya ke tempat lain. Contohnya kebun raya, kebun binatang, kebun koleksi, kebun botani, dan taman laut. Upaya pelestarian atau konservasi sumber daya alam hayati memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah 1. Mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati. 2. Mengusahakan terwujudnya keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan. Berikut ini adalah beberapa lokasi sumber daya alam hayati di Indonesia yang telah diresmikan oleh pemerintah, yaitu 1. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan alam yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung bisa dalam bentuk cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, hutan wisata, dan wana wisata. Wah, banyak sekali ya. Yuk kita cari tahu apa perbedaan keenam bentuk hutan lindung tersebut. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Di tempat ini dapat dilakukan kegiatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Contohnya, Cagar Alam Gunung Salak, Cagar Alam Pangandaran, dan Cagar Alam Ujung Kulon. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Penyebaran taman nasional di Indonesia antara lain seperti yang terdapat di Nusa Tenggara, yaitu Taman Nasional Komodo. Di Taman Nasional itu terdapat satu-satunya hewan purba yang masih hidup di dunia, yaitu komodo. Kemudian ada beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi, antara lain kayu hitam dan bayur. Ada juga Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa yang merupakan hutan dataran rendah yang memiliki hewan-hewan terancam punah seperti badak bercula 1, harimau loreng, banteng, owa Jawa, dan surili. Bentuk hutan lindung yang ketiga yaitu Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Di tempat ini dapat dilakukan kegiatan untuk pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Hutan wisata. Hutan wisata merupakan kawasan hutan dengan kondisi wilayahnya yang dipertahankan sebagai hutan. Tujuan mempertahankan kelestarian hutan wisata selain sebagai konservasi tanah dan ilmu pengetahuan juga sebagai objek wisata. Contohnya, hutan bakau di Cilacap. Bentuk hutan lindung yang terakhir adalah Wina Wisata. Wina Wisata merupakan kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan sebagai objek wisata. Wana Wisata bertujuan selain sebagai konservasi lahan dan hasil hutannya, juga sebagai pendukung objek wisata lain. Contohnya, Wana Wisata Kedung Ombo di Jawa Tengah. Lokasi sumber daya alam hayati di Indonesia yang kedua adalah kawasan suaka alam laut dan perikanan. Lautan adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Contohnya, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, lokasi sumber daya alam hayati di Indonesia yang terakhir yaitu Kebun Raya. Kebun raya merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan yang ditanam hidup di suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah. Keberadaan kebun raya bertujuan untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, konservasi lahan, dan sekaligus sebagai objek wisata. Contohnya, Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur. Baiklah, itu dia tadi berbagai bentuk konservasi terhadap sumber daya alam hayati, dan tadi juga sudah dijelaskan tentang aktivitas manusia yang bisa menyebabkan berkurangnya atau meningkatnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi baiknya saya, kamu, dan kita semua saling menjaga supaya keanekaragaman hayati yang ada di negara kita tetap terjaga kelestariannya. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oh ya, jangan lupa
lupa ya. Terima kasih dan tetap semangat!